warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munita Tika, saya dari Prodi PGSD 4D. Di sini saya membuat video guna memenuhi tugas UAS dari pembelajaran Bahasa Indonesia kelas rendah. Pembelajaran sastra bagi pendidikan anak-anak SD. Karya sastra merupakan pembelajaran yang cocok untuk diberikan, karena telah diketahui oleh kita bahwa dengan membaca karya sastra, hati kita bisa merasakan sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan. Selain itu, karya sastra juga memberikan nilai-nilai dan pengetahuan lainnya yang belum pernah diketahui oleh anak-anak, seperti pengetahuan bagaimana sebaiknya mereka berinteraksi dengan sesama. 1. Membentuk perkembangan bahasa anak melalui menyimak atau membaca karya sastra secara sadar ataupun tidak sadar, pemerolehan bahasa anak akan meningkat. Kedua, membantu perkembangan kognitif siswa. Sastra mempunyai hubungan erat dengan penalaran dan pemikiran anak-anak. Ketiga, perkembangan kepribadian. Sastra mempunyai peranan penting dalam perkembangan kepribadian anak. Tokoh-tokoh dalam karya sastra secara tidak sadar akan mendorong atau mempengaruhi anak-anak mengendalikan berbagai emosi. Keempat, perkembangan sosial. Istilah sosialisasi mengacu pada suatu proses yang digunakan untuk anak-anak dalam membentuk perilaku, norma-norma, dan motivasi yang selalu dipantau serta dinilai oleh keluarga. Ada 3 yang sangat berpengaruh dalam sosialisasi dalam dunia anak-anak. Yang pertama, proses hadiah dan hukuman. Kedua, proses imanitasi atau peniruan. Ketiga, proses identifikasi. Imanisasi Pentingnya pembelajaran sastra bagi anak SD. 1. Sastra menunjukkan kebenaran hidup. Kedua, sastra untuk memperkaya rohani. Ketiga, sastra melampaui batas bangsa dan zaman. 4. Sastra memiliki santun berbahasa. Kelima, sastra menjadi manusia berbudaya. Tahap pembelajaran di sekolah dasar. Pertama, ada tahap penikmatan. Tahap ini diawali sejak masa anak umur 3-7 tahun. Kedua, tahap penghargaan. Pada tahap ini, anak diajak setengah aktif. Ketiga, tahap pemahaman. Pemahaman ini ditekankan pada pemahaman unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra. Keempat, tahap penghayatan. Pada tahap ini, siswa diajak menganalisis tema dan berdiskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Kelima, tahap implikasi. Tahap implikasi yaitu tahap di mana anak-anak diberikan kesempatan mengimplikasikan kreativitas dalam bidang sastra. Bentuk-bentuk sastra anak. Yang pertama, ada sastra anak SD kelas rendah. Sastra anak SD kelas rendah terdiri atas berbagai genre atau tipe dan dapat berbentuk lisan dan tulisan. Tipenya berbeda mulai dari lagu-lagu Nina Bobo, syair lagu anak, tembang dolanan, permainan huruf, buku bergambar, sampai bercerita petualangan. Syair lagu anak atau nyanyian anak-anak, syair lagu atau temang tidak lainnya adalah puisi. Puisi yang dilakukan ini mengandung karya seni atau berbagai unsur keindahannya menggunakan bahasa sebagai media. Puisi tembang dolanan. Puisi tembang dolanan mengandung makna yang berkaitan dengan adat istiadat, budi pekerti, sopan santun, moral, serta unsur kejenakaan yang terkait dengan kondisi masyarakat setempat. Cerita lisan. Budaya bercerita kepada anak merupakan budaya yang universal, yaitu budaya yang turun-temurun. Cerita-cerita yang disampaikan, usahakan jangan cerita yang itu-itu saja. Misalnya cerita melalui tokoh, binatang,
Jangan lagi kancil, tetapi coba dimulai dari binatang sekitar seperti semut, perhatikan sifatnya. Kedua, sastra anak kelas tinggi, yaitu ada cerita fiksi. Cerita fiksi merupakan cerita berisi misteri kehidupan yang berhubungan dengan kehidupan anak, seperti novel dan cerpen. Novel dan cerpen adalah persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama dibangun oleh unsur intrinsik yang sama. Perbedaannya, novel dan cerita terletak pada pengembangan cerita. Yang kedua, fiksi realistik. Fiksi realistik adalah cerita yang berkisah tentang isu-isu pengalaman kehidupan anak secara nyata. Ketiga, fiksi fantasi. Cerita fantasi adalah cerita yang dikembang dengan menghadirkan sebuah dunia lain di samping dunia realitas. Cerita fantasi, cerita yang menampilkan tokoh, alur, karakter, dan lainnya yang kebenaran diragukan. Keempat, ada fiksi historis. Fiksi historis merupakan sebuah cerita yang mengungkapkan tentang peristiwa-peristiwa yang luar biasa atau gambaran yang bersifat historis atau gambaran tentang kehidupan masa lalu. Yang kelima, komik sastra anak. Komik adalah cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan lewat urutan gambar yang dibuat secara khas dengan panduan kata-kata. Hanya itulah dapat Ibu jelaskan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih,